walaupun i'tidal niki merupakan salah satu rukun yang tidak boleh panjang, tapi dalam beberapa kejadian ternyata i'tidal itu panjang. Seperti kapan Habib? Ketika subuh. Subuh rakaat kedua kita dianjurkan membaca doa kunut. Nah, ketika kita dianjurkan membaca doa kunut, yang asalnya i'tidal itu dianjurkan pendek, tapi karena ada riwayat Rasulullah melakukan doa kunut, maka i'tidal khusus di rakaat yang kedua ketika sholat subuh kita boleh melakukan i'tidal dengan panjang. Pas panjang itu kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena untuk baca doa kunut. Ini tidak boleh Pak. I'tidal terlalu lama itu tidak diizinkan. Tapi kalau memang ada riwayat Rasulullah panjang, Beb, gimana? Ya tidak apa-apa, kita panjang juga seperti subuh rakaat kedua atau ketika kita witir Ramadan ada di rakaat yang terakhir. Jadi pas satu rakaat, 3 rakaat, rakaat yang terakhir, rakaat yang satu rakaat itu ketika sudah separuh daripada bulan Ramadan yang akhir, nah kita dianjurkan baca kunut. Walaupun itu i'tidal, tidak apa-apa kita panjang karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk membaca doa kunut itu apakah ada beberapa anjuran? Nggih. Anjurannya yaitu adalah kita itu ketika membaca doa kunut bagi seorang imam itu dianjurkan membacanya dengan cara yang keras dan menggunakan lafdzul jama'. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Makmumnya, Beb, apakah makmum ikut baca sama imam? Boten. Makmumnya baca amin. Kenapa baca amin? Ya dulu sahabat ngamini doa Kanjeng Nabi. Karena dalam riwayat dikatakan apabila ada sekelompok manusia yang mereka baca doa wa ammanu bakun, ternyata sebagiannya itu membaca amin, ya, jadi ada orang baca doa, yang lainnya tidak baca doa juga, tapi ngamini doanya orang yang baca doa. Illa stajaballahu lah. Kata Nabi Muhammad, doanya pasti diterima, barokahnya ada yang baca dan disauti dengan kalimat amin. Kalau seandainya itu dilakukan, kata Rasulullah, illa stajaballahu lahu, pasti doa yang dipanjatkan dikabulkan. Apalagi ketika sholat, apalagi doanya itu maksur datang dari Nabi Muhammad SAW, apalagi cara bacanya dipersiskan dengan caranya Nabi Muhammad. Dulu Rasulullah baca doa sahabat amin, ya sampai sekarang ketika ada imam baca doa kunut, kita sebagai makmum cukup mengucapkan kalimat amin. Tapi kan tengah-tengah kunut kok langsung menang, Beb. Nah itu ya ketika diem itu kita baca sendiri-sendiri. Nanti terakhirnya kita lanjutkan akhir daripada doa kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Lah ketika Allahu Akbar niku Bu, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Apa itu? Yaitu kita tidak boleh mengusap tangan ke pemuka. Karena kalau kita lakukan itu ternyata di situ ada terindikasi 3 gerakan berturut-turut, batal sholatnya. Jadi baca doa Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Sudah selesai doanya gimana, Beb? Sudah doa selesai, jangan tangannya diangkat, diusap, batal sholatnya. Terus kendi mari ketiku turun tangannya. Kenapa, Beb? Karena begini, semua gerakan yang tidak berhubungan dengan gerakan sholat niku dihitung gerakan. Termasuk habis doa kunut kita ngusap muka, padahal dulu tidak ada gerakan itu. Kok masyarakat kediku? Itu kalau sampai gerakannya terkesan 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Lah terus gimana? Yang betul gimana, Beb? Sampai baca doa seperti ini, Allahumma hdina fiman hadait, selesai, langsung saja tangannya diturunkan tanpa diusap ke muka, langsung sujud. Cara tangannya gimana, Beb? Yang betul begini atau begini? Dua-duanya betul. Kalau jenengan tangannya ditutup seperti ini, ditempel lo gigi, maka ketika nempel seperti ini, ketika orang yang baca doa kunut, matanya dia melihat ke arah telapak tangan gigi. Tapi kalau seandainya tangannya itu direnggangkan seperti ini, nanti matanya dia melihat ke tempat sujud. Ya tergantung sampean. Kalau sampean pas tangannya seperti ini, makanya kita lihat telapak tangan. Tapi kalau tangannya begini, yang dilihat tempat sujud. Sing pas sing endi, Beb? Ya tergantung.
Orang doa ini kan tergantung situasi dan kondisi. Pas enteng-entengan gedigi. Lek kepepet gedigi, ya Allah gedigi. Biasanya wong ngangkat tangan iki lek utange kan gedigi. Ya Allah ngono. Apa meneh sing nagih ning ngarepe lawang. Gak dibuka lawang jendela dikinceng. Woi gitu. Langsung ning kamar gedigi. Tangan iki sampai gedigi tangan. Ya Allah. Tapi sing edeng-edengan gedigi, Pak. Gedigi edeng-edengan iki. Sing kondisi stabil, tangannya seperti ini. Dan itu dilakukan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu kalau sudah perang, kondisi darurat genting, bahaya, Rasul ngangkat tangan. Sampai sahabat cerita, sampai putihnya tangannya Kanjeng Nabi yang sebelah sini kelihatan. Dari balik bajunya Rasulullah ini sampai kelihatan putihnya tangannya Nabi Muhammad SAW. Diangkat tangannya Kanjeng Nabi sampai ke atas ngangkat tangan Rasulullah. Enggak nih kalau di pengajian ku makhluk yang gini gemeter-gemeter iki ketara iki ya. Wis duwe mepet awal bulan tagihan iki nyonya ngamuk iki. Ngene ya Allah. Tapi sing nyantai-nyantai ngene iki biasanya keuangannya stabil ya. Nyonya aman, mari dijak healing. Ya tipis-tipis boom tak kelendi ta. Iku aman. Ngene tangane. Terus gini merem-merem, gemeter-gemeter iki kepepet iki ya. Lalu terus kalian dikono sing betul beb, ya tergantung sampean. Sampean gini ya boleh, gini boleh. Lek pas teko semangati ngene, lek teko ngantuke mbek ngene miring-miring. Amin. Apa betul beb dua-duanya? Betul, yang enggak betul yang enggak baca. Katanya bid'ah beb, enggak ada bid'ah. Apa itu dalilnya? Enggak usah wis pengajian dawa kok. Sampean kok bahas kedikuan dawa. Wis intine sampean baca saja dan itu diamalkan. Iya, disunahkan ya. Kita baca doa kunut. Hati-hati, tangan tadi jangan diusapkan. Nah, kalau diusapkan tadi itu bisa menyebabkan batalnya sholat.